Cummins clustering, custom segmentasi, business intelligence, data preprocessing, elbow method, dan sewage code. Pendahuluannya, perkembangan e-commerce di Indonesia telah mendorong peningkatan volume transaksi digital yang menghasilkan data penjualan dalam jumlah besar. Dan di sini saya menggunakan metodenya seperti ini, ada research question, search strategi, study selection, quality assessment, data ekstraksi, salsa, dan juga result and discussion. Dan prinsipnya seperti ini. Periode 2021 sampai 2026 mendapatkan 297, catatan yang dikeluarkannya ada 373. Type dokumen jurnal artikel ada 142, catatan yang dikeluarkan ada 155. Bahasanya bahasa Inggris ada 131, catatan yang dikeluarkan ada 11. Fokus area computer science ada 94, catatan dikeluarkan 37. Open access 46, catatan dikeluarkan 37. Studi yang termasuk dalam tinjauan ada 44. Rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan knowledge discover in database, biasa disebut KDD, untuk melakukan segmentasi produk menggunakan algoritma Cummins clustering. Pendekatan KDD dipilih karena menyediakan tahapan yang sistematis mulai dari pemilihan data, pre-processing informasi data, penerapan algoritma clustering, hingga evaluasi hasil yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Di sini saya menggunakan citasi IEEE. Lanjut, algoritma Cummins dipilih karena memiliki proses komputasi yang sederhana, efisien dalam mengelompokkan data berukuran besar, serta banyak digunakan pada penelitian segmentasi pelanggan dan analisis data penjualan. Search strategi. Tahapan penelitian literatur dilakukan secara sistematis untuk memperoleh artikel yang relevan dengan topik machine learning. Customer segmentasi dan imbalance dataset. Pencarian dilakukan menggunakan basis data ilmiah bereputasi, yaitu Scopus dan Web of Science. Karena kedua basis data tersebut menyediakan publikasi internasional yang telah melalui proses peer-review dan memiliki cukupan yang luas pada bidang computer science, data mining, dan customer analytics. Lalu ada inclusion and exclusion criteria. Setelah proses pencarian literatur dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan seleksi artikel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya artikel yang memiliki relevansi tinggi terhadap tujuan penelitian yang digunakan pada proses sintesis. Ada study selection. Proses study selection merupakan tahap penting dalam systematic literature review atau SLR, yang bertujuan untuk memastikan bahwa artikel yang digunakan sebagai sumber data benar-benar memiliki kualitas dan relevansi terhadap tujuan penelitian. Pada penelitian ini, proses seleksi dilakukan dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020. Pedoman tersebut menyediakan alur kerja yang sistematis untuk mendokumentasikan proses identifikasi, penyaringan, evaluasi, hingga penentuan artikel yang digunakan dalam sintesis literatur. Lalu ada quality assessment. Pada penelitian ini proses penilaian kualitas mengadopsi beberapa kerangka evaluasi yang direkomendasikan dalam penelitian machine learning, yaitu Robust plus AI, Robust, ML, dan metrik. Di sini ada rumus untuk quality assessment-nya ya seperti ini. Penilaian kualitas
dilakukan terhadap 4 aspek utama. Aspek pertama adalah kualitas data yang meliputi representativitas data, kelengkapan data, serta potensi bias pada data set yang digunakan. Aspek kedua adalah metodologi pengembangan model, meliputi proses fitur engineering, pelatihan model atau training, validasi model, dan strategi penanganan imbalance dataset. Aspek ketiga adalah evaluasi model, yaitu kesesuaian metrik evaluasi yang digunakan seperti F1 score, area under the curve, Matthew correlation coefficient, atau maupun metrik lain yang sesuai untuk data tidak seimbang. Ini gambar data ekstraksi. Ada data sintesis dan analisis. Pada tahap sintesis ini, seluruh artikel yang telah diekstraksi dikelompokkan berdasarkan kesamaan topik, metode maupun fokus penelitian sehingga terbentuk beberapa tema utama. Proses pengelompokan dilakukan dengan membandingkan atribut hasil ekstraksi seperti metode machine learning, teknik penanganan imbalance dataset, domain aplikasi, metode evaluasi, serta temuan utama dari setiap studi. Hasil pengelompokan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tema-tema penelitian yang akan dibahas pada bagian review of things. Hasil dari preprocessing data. Tahap preprocessing data dilakukan untuk meningkatkan kualitas dataset sebelum diterapkan pada proses clustering menggunakan algoritma Cummings. Proses ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan kualitas data yang dapat mempengaruhi hasil segmentasi seperti using value, data vertikal distribusi, dan distribusi data yang tidak seimbang, serta atribut yang belum merepresentasikan karakteristik produk secara optimal. Data selection. Tahap data selection digunakan setelah proses preprocessing untuk menentukan atribut yang paling relevan dalam pembentukan cluster. Pemilihan atribut merupakan tahapan penting karena algoritma Cummings mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan antar objek menggunakan atribut numerik. Sini ada tabel hasil data selection. Jumlah atribut awal 11, jumlah atribut setelah fitur engineering ada 14, jumlah atribut yang dipilih untuk cluster ada 2 atribut, fitur yang digunakan price, log, loom, image. Hasil penentuan jumlah cluster. Pada penelitian ini jumlah cluster optimal ditentukan menggunakan elbow method, yaitu yang mengevaluasi perubahan nilai within cluster sum of squares atau WCSS pada setiap variasi jumlah cluster. Nilai WCSS mempresentasikan total jarak kuadrat antar setiap data dengan centroid pada cluster yang bersangkutan. Semakin kecil nilai WCSS menunjukkan bahwa anggota dalam suatu cluster semakin homogen dan memiliki kedekatan yang lebih tinggi terhadap centroid. Ini ada grafik dari elbow method untuk penentuan jumlah cluster optimal. Pembahasan hasil preprocessing. Tahap preprocessing memberikan pengaruh yang sangat penting terhadap kualitas hasil segmentasi karena algoritma Cummings mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan antar objek menggunakan perhitungan jarak Euclidean. Analisis penentuan jumlah cluster. Penentuan jumlah cluster merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam proses clustering karena akan mempengaruhi kualitas segmentasi yang dihasilkan. Ini ada tabel kedua, tabel nilai WCSS pada setiap jumlah cluster. Jumlah cluster 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. WCSS-nya ada seperti ini ya.
Jadi kesimpulannya, penelitian ini berhasil menerapkan algoritma Cummins clustering untuk melakukan segmentasi produk fashion berdasarkan karakteristik harga dengan jumlah gambar produk. Proses penelitian diawali dengan pengumpulan dataset produk fashion yang kemudian melalui tahapan pre-processing yang meliputi data cleaning, feature engineering, data selection, dan data transformasi, dan normalisasi data menggunakan standar scalar. Tahapan pre-processing berhasil meningkatkan kualitas dataset dengan mengatasi missing value, memastikan tidak terdapat data duplikat yang membentuk atribut baru seperti price log, price kategori, dan hash multi-type image yang mampu mempresentasikan karakteristik produk secara lebih informatif. Selain itu, proses data selection menghasilkan atribut price log dan 6 image sebagai fitur utama yang digunakan dalam proses clustering sehingga data lebih relevan dan siap dianalisis. Ya, mungkin segitu untuk presentasinya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.